والله تنازعنا وبني عبد مناف الشرف أعطوا فأعطينا وأطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا حتى إذا تساوينا وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء. ما جاء بك الساعة متوشحا بسيفك؟ ألا تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة؟ ويلي محمد يا محمد. Sejarah Kashmir dalam konteks Islam sangat kaya dan penting, karena wilayah ini memiliki hubungan yang erat dengan penyebaran agama Islam di subkontinen India. Secara umum, sejarah Islam di Kashmir dimulai sekitar abad ke-14, meskipun ada pengaruh Islam sebelumnya melalui jalur perdagangan dan kedatangan awal misionaris Islam. Berikut adalah uraian sejarah Kashmir dan perkembangan Islam di sana menurut perspektif Islam. Islam pertama kali diperkenalkan ke Kashmir pada abad ke-7. Meskipun pengaruhnya belum begitu signifikan pada awalnya. Ada beberapa sumber yang menyebutkan bahwa Islam mulai dikenal di Kashmir melalui dua jalur utama. Pada abad ke-7 dan ke-8, para pedagang Muslim dari Persia dan Arab mulai memasuki wilayah Kashmir. Perdagangan yang berlangsung di sepanjang rute sutra ini membawa interaksi budaya dan agama. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa beberapa pedagang Muslim berusaha mengenalkan Islam kepada masyarakat Kashmir. Para Sufi memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Kashmir. Mereka datang pada abad ke-11 dan ke-12 dan mulai menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang lebih damai dan penuh kasih, yang sangat cocok dengan budaya lokal Kashmir yang mementingkan aspek spiritualitas. Salah satu nama terkenal yang sering disebut dalam tradisi Islam adalah Syed Ali Hamdani. Syed Ali Hamdani, seorang sufi besar asal Persia, adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam di Kashmir. Ia datang ke Kashmir pada abad ke-14, tepatnya pada masa pemerintahan Raja Sultan Syamsuddin. Syed Ali Hamdani dikenal karena menyebarkan ajaran Islam melalui pendekatan yang penuh kasih, serta melalui interaksi langsung dengan masyarakat lokal. Syed Ali Hamdani tidak hanya menyebarkan ajaran Islam, tetapi juga mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan seperti kedokteran, matematika, dan astronomi yang membantu membentuk kebudayaan intelektual di Kashmir. Melalui dakwahnya, banyak orang Kashmir yang menerima Islam. Syed Ali Hamdani juga memainkan peran besar dalam memperkenalkan tradisi Sufi dan memperkuat kedudukan Islam di Kashmir. Banyak ulama dan pengikutnya yang mendirikan pesantren dan madrasah, serta membuka jalan bagi penyebaran Islam ke kalangan rakyat biasa. Pada abad ke-14, Sultan Syamsuddin adalah penguasa Kashmir yang pertama kali memeluk Islam. Dan ini menandai periode awal penguasa Muslim di Kashmir. Setelah Sultan Syamsuddin memeluk Islam, ia memberi dukungan besar bagi penyebaran agama Islam di kalangan rakyatnya. Hal ini menyebabkan banyak orang di Kashmir yang sebelumnya menganut agama Hindu atau Buddha untuk berpindah agama. Pada abad ke-14, Kashmir menjadi sebuah kerajaan Islam yang relatif stabil dengan penguasa Muslim yang memerintah. Sultan Syamsuddin dan penerusnya melakukan banyak upaya untuk mengukuhkan Islam di Kashmir, baik melalui kebijakan politik maupun dengan memberikan tempat bagi para ulama dan pemuka agama Islam. Setelah masuknya Islam ke Kashmir, agama ini berkembang pesat, terutama di kalangan masyarakat biasa. Namun, seiring berjalannya waktu, perubahan politik dan sosial juga mempengaruhi perjalanan agama Islam di Kashmir. Pada masa dinasti Shahmir yang berkuasa sejak abad ke-14,
kerajaan Kashmir secara resmi mengadopsi Islam sebagai agama negara. Shah Mir, yang awalnya merupakan seorang penguasa Hindu, akhirnya memeluk Islam dan memerintah Kashmir sebagai sultan pertama yang Muslim. Di bawah pemerintahan para penguasa Muslim, tradisi tasawuf atau sufisme semakin berkembang. Kashmir menjadi pusat spiritualisme sufi dengan banyak madrasah dan tarekat, orden sufi yang tersebar di seluruh wilayah ini. Pengaruh para wali sufi besar seperti Shah Hamdan dan Mir Syamsuddin Araqi menjadi sangat signifikan dalam menyebarkan pesan Islam yang damai. Setelah penyebaran Islam di Kashmir, agama ini tidak hanya menjadi bagian dari kehidupan spiritual masyarakat, tetapi juga berpengaruh besar dalam budaya dan seni Kashmir. Seni Islam di Kashmir berkembang dengan pesat, terutama dalam bentuk arsitektur, sastra, dan seni kerajinan tangan. Banyak masjid, madrasah, dan makam sufi dibangun di Kashmir yang mencerminkan pengaruh Islam yang kuat. Seni pembuatan Kashmir shawl, kerajinan tangan, dan batik juga berkembang dengan pengaruh Islam. Sastra Islam di Kashmir berkembang seiring dengan perkembangan pendidikan Islam di kawasan ini. Para ulama, penyair, dan cendekiawan Muslim menulis berbagai karya dalam bahasa Persia dan Urdu, yang sebagian besar mengandung ajaran Islam, mistisisme sufi, dan filosofi. Setelah beberapa abad kejayaan Islam di Kashmir, wilayah ini mengalami perubahan politik yang signifikan, terutama dengan kedatangan penjajah dan berbagai kekuatan asing. Pada masa-masa tersebut, meskipun banyak tantangan yang dihadapi oleh umat Islam, ajaran Islam tetap dipertahankan oleh masyarakat Kashmir melalui tradisi sufi dan ajaran-ajaran yang diwariskan oleh ulama. Pada abad ke-19, pemerintahan Kashmir berada di bawah kekuasaan Maharaja Gulab Singh, seorang penguasa Hindu yang mendirikan dinasti Dogra. Meskipun mayoritas penduduk Kashmir adalah Muslim, agama Hindu yang dianut oleh penguasa menyebabkan ketegangan antara umat Hindu dan Muslim. Setelah kemerdekaan India pada tahun 1947, Kashmir menjadi wilayah yang sangat diperebutkan antara India dan Pakistan. Persoalan agama, etnis, dan politik terus berlanjut hingga hari ini, mempengaruhi kehidupan umat Islam di Kashmir. Meskipun demikian, sebagian besar masyarakat Kashmir tetap setia pada ajaran Islam dan tradisi sufi yang telah berkembang lama di wilayah tersebut. Islam memasuki Kashmir melalui jalur perdagangan, pengaruh para misionaris dan para sufi, serta perubahan politik yang dipimpin oleh penguasa Muslim seperti Sultan Syamsuddin dan dinasti Shah Mir. Meskipun menghadapi berbagai tantangan sepanjang sejarahnya, Islam tetap menjadi agama utama di Kashmir. Peran besar para ulama dan wali sufi dalam menyebarkan ajaran Islam yang damai dan murni memberikan pengaruh yang mendalam terhadap masyarakat Kashmir, menjadikan wilayah ini sebagai salah satu pusat penting dalam sejarah Islam di Asia Selatan. Sebelum kedatangan Islam, Kashmir memiliki sejarah panjang yang dipengaruhi oleh berbagai budaya dan agama, terutama agama-agama yang berkembang di India seperti Hindu dan Buddha. Dalam pandangan Islam, kondisi Kashmir sebelum kedatangan Islam dipandang sebagai masa di mana wilayah tersebut terjerumus dalam penyembahan berhala dan keyakinan kepercayaan politeistik. Berikut adalah gambaran tentang kondisi Kashmir sebelum Islam menurut perspektif Islam. Sebelum Islam masuk ke Kashmir, wilayah ini didominasi oleh dua agama utama, Hinduism dan Buddhism. Kashmir memiliki sejarah panjang sebagai pusat budaya Hindu. Beberapa raja-raja Hindu yang memerintah Kashmir membangun kuil-kuil besar, dan agama Hindu memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan spiritual masyarakat Kashmir. Salah satu aspek penting dalam agama Hindu yang berkembang di Kashmir adalah penyembahan dewa-dewa dan berbagai bentuk politeisme yang melibatkan banyak dewa dan dewi. Salah satu contoh penting adalah kuil Shankaracharya yang didedikasikan untuk Dewa Shiva, yang terletak di atas sebuah bukit yang menghadap ke kota Srinagar. Agama Hindu di Kashmir mengutamakan ritual pemujaan, yoga, dan penyembahan dewa-dewi yang menjadi inti ajaran spiritual masyarakat.
Selain Hinduism, Kashmir juga menjadi pusat penting bagi Buddhisme, terutama selama abad ke-1 hingga abad ke-8 Masehi. Vajrayana Buddhism dan aliran-aliran Buddhisme lainnya berkembang pesat di Kashmir. Banyak biksu Buddha yang datang untuk belajar dan menyebarkan ajaran Buddha, serta mendirikan biara-biara dan universitas yang menjadi pusat intelektual. Kuil-kuil Buddha yang tersebar di Kashmir, seperti kuil Sharada, adalah bukti betapa kuatnya pengaruh Buddhisme di wilayah ini. Banyak ajaran Buddha tentang kedamaian, meditasi, dan pengetahuan diterima oleh masyarakat Kashmir pada masa itu. Sebelum kedatangan Islam, Kashmir diperintah oleh berbagai dinasti Hindu yang memainkan peran dominan dalam kehidupan politik dan sosial masyarakat. Beberapa dinasti penting yang memerintah Kashmir pada masa ini antara lain, dinasti Karkota adalah salah satu dinasti besar yang memerintah Kashmir pada abad ke-7 dan ke-8. Dinasti ini terkenal karena pembangunan kuil-kuil Hindu dan juga pemerintahan yang relatif stabil. Masyarakat Kashmir pada masa itu umumnya adalah petani, pedagang, dan pengrajin, dengan kehidupan sosial yang terstruktur berdasarkan kasta dan agama. Dinasti Utpala adalah dinasti Hindu terakhir yang memerintah Kashmir sebelum kedatangan Islam. Pada masa ini, agama Hindu dan Buddha masih mendominasi kehidupan spiritual dan budaya. Penguasa Utpala mengokohkan status agama Hindu sebagai agama negara, dan banyak kuil serta pusat pembelajaran agama Hindu didirikan. Kondisi spiritual Kashmir sebelum Islam, dalam pandangan Islam, dipenuhi dengan penyembahan berhala dan praktik keagamaan yang bertentangan dengan tauhid, penyembahan hanya kepada Allah. Masyarakat Kashmir secara umum mengikutinya dengan cara-cara seperti: sebagian besar masyarakat Kashmir pada waktu itu menyembah berbagai dewa-dewi dalam bentuk berhala. Praktik ini meliputi persembahan di kuil-kuil, pemujaan di tempat-tempat suci, dan upacara ritual yang dilakukan di bawah pimpinan pendeta Hindu. Dalam pandangan Islam, praktik ini dianggap sebagai kesyirikan, yaitu perbuatan yang menyekutukan Allah. Selain penyembahan berhala, ada juga praktik spiritualitas yang lebih mistik dan esoterik yang berkembang, baik dalam tradisi Hindu maupun Buddha. Masyarakat Kashmir pada masa itu memiliki kecenderungan terhadap pencarian spiritual, yang di kemudian hari akan diadopsi oleh para sufi dalam pengajaran Islam. Sebelum kedatangan Islam, budaya Kashmir sangat dipengaruhi oleh agama-agama tersebut, yang terlihat dalam seni, arsitektur, dan sastra. Banyak kuil Hindu yang megah dibangun di seluruh Kashmir, seperti kuil Martan, yang terkenal dengan arsitektur Hindu yang sangat indah. Selain itu, patung-patung berhala yang menggambarkan berbagai dewa dan dewi sering ditemukan di situs-situs arkeologi. Demikian juga dengan Buddhisme yang memiliki pengaruh besar pada seni rupa, terutama dalam pembuatan patung Buddha dan lukisan-lukisan yang menggambarkan ajaran-ajaran Buddha. Beberapa situs Buddhis yang penting di Kashmir, seperti kuil Sharada dan stupa Buddhis, menunjukkan kemajuan seni dan budaya yang berakar dari agama Buddha. Sastra Kashmir juga banyak dipengaruhi oleh kedua agama tersebut. Penyair dan penulis Hindu banyak mengabadikan kisah-kisah mitologis dan ajaran agama Hindu dalam karya-karya mereka, seperti Mahabharata dan Ramayana yang disesuaikan dengan konteks lokal. Kondisi sosial dan ekonomi Kashmir sebelum Islam dipengaruhi oleh pertanian dan perdagangan. Kashmir adalah wilayah yang subur dan kaya akan sumber daya alam, sehingga masyarakatnya sebagian besar menggantungkan hidup pada pertanian. Selain itu, Kashmir juga menjadi pusat perdagangan penting antara India dan Asia Tengah, yang memperkenalkan berbagai budaya dan agama ke wilayah ini. Jalur perdagangan Kashmir terhubung dengan Persia, Asia Tengah, dan bahkan Tiongkok. Hal ini memungkinkan berbagai produk, termasuk barang seni, tekstil, dan rempah-rempah, diperdagangkan di wilayah ini. Masyarakat Kashmir mengembangkan kerajinan tangan yang terkenal, seperti Kashmir Shawl, yang kemudian menjadi terkenal di seluruh dunia. Seperti di banyak bagian India,
sistem kasta juga ada di Kashmir pada masa itu, meskipun dengan beberapa perbedaan lokal. Kasta Brahmana memiliki posisi sosial yang tinggi, mengingat mereka adalah pemimpin agama dan intelektual di masyarakat Hindu. Selain itu, pedagang dan pengrajin juga memainkan peran penting dalam perekonomian lokal. Kondisi Kashmir sebelum kedatangan Islam adalah masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha, dengan sistem sosial yang terstruktur berdasarkan kasta dan agama. Penyembahan berhala dan praktik politeistik mendominasi kehidupan spiritual masyarakat, sementara perdagangan dan kerajinan tangan mendukung ekonomi kawasan ini. Namun, kedatangan Islam di Kashmir membawa perubahan besar, dengan ajaran Islam menggantikan keyakinan lama dan membentuk wajah baru bagi masyarakat dan budaya Kashmir. Penaklukan Kashmir oleh umat Islam dalam versi Islam dapat dilihat melalui proses yang panjang, di mana penyebaran agama Islam di kawasan ini terjadi tidak melalui peperangan besar atau penaklukan militer seperti yang terjadi di wilayah lainnya, tetapi lebih melalui dakwah, pengaruh para ulama dan sufi, serta interaksi antara penguasa dan masyarakat lokal. Berikut adalah gambaran proses penaklukan Kashmir oleh Islam menurut perspektif Islam. Islam pertama kali diperkenalkan di Kashmir melalui jalur perdagangan dan misi dakwah, yang dimulai pada abad ke-7 Masehi. Ada beberapa faktor yang memfasilitasi penyebaran agama Islam di wilayah ini. Sejak abad ke-7, para pedagang Muslim dari Persia, Arab, dan Asia Tengah mulai masuk ke Kashmir. Melalui jalur perdagangan yang menghubungkan India dengan Asia Tengah dan Timur Tengah, Islam diperkenalkan oleh para pedagang ini. Mereka berinteraksi dengan masyarakat Kashmir, membawa ajaran agama Islam serta nilai-nilai budaya dari dunia Islam. Salah satu faktor utama dalam penyebaran Islam di Kashmir adalah peran para wali sufi dan misionaris Islam yang datang ke wilayah ini pada abad ke-13 dan ke-14. Mereka menyebarkan Islam dengan cara yang damai dan lebih berfokus pada aspek spiritualitas, ketenangan batin, serta moralitas. Para wali sufi ini memainkan peran penting dalam menarik hati masyarakat Kashmir untuk memeluk Islam tanpa adanya paksaan atau peperangan. Salah satu tokoh penting yang dikenal dalam penyebaran Islam di Kashmir adalah Syed Ali Hamdani, seorang sufi besar asal Persia yang datang ke Kashmir pada abad ke-14. Ia membawa ajaran Islam serta para pengikutnya yang turut membantu dalam penyebaran dakwah Islam di kalangan rakyat Kashmir. Syed Ali Hamdani bukan hanya menyebarkan agama Islam, tetapi juga membawa ilmu pengetahuan dan seni dari dunia Islam ke Kashmir. Kedatangan Islam di Kashmir tidak langsung berujung pada penaklukan militer, tetapi lebih kepada perubahan dari dalam yang didorong oleh penguasa setempat yang memeluk Islam. Peran penting dimainkan oleh beberapa penguasa Kashmir yang pertama kali memeluk Islam, yang kemudian mengarahkan wilayah ini untuk menerima agama Islam secara luas. Sultan Syamsuddin adalah salah satu penguasa Kashmir pertama yang memeluk Islam secara terbuka. Sebelum pemerintahannya, Kashmir adalah wilayah yang mayoritas penduduknya menganut agama Hindu dan Buddha. Sultan Syamsuddin berasal dari keluarga Hindu, tetapi ia kemudian memeluk Islam dan memberikan dukungannya untuk penyebaran agama Islam di wilayah kekuasaannya. Setelah memeluk Islam, ia memberi tempat bagi para ulama dan misionaris untuk berdakwah dan mengajarkan ajaran Islam kepada rakyatnya. Dinasti Shahmir yang dimulai dengan Shahmir yang berasal dari wilayah Persia, menjadi dinasti pertama yang memerintah Kashmir sebagai penguasa Muslim. Pada abad ke-14, penguasa Kashmir di bawah dinasti Shahmir secara resmi menjadikan Islam sebagai agama negara. Dengan kedatangan penguasa Muslim ini, banyak penduduk Kashmir yang memeluk Islam dan proses Islamisasi semakin cepat. Pada masa pemerintahan Shahmir, banyak kebijakan yang mendukung Islam, seperti pembangunan masjid dan madrasah, serta pemeliharaan hubungan baik dengan ulama dan wali sufi. Dinasti Shahmir mengukuhkan posisi Islam sebagai agama yang mendominasi dalam kehidupan sosial dan politik Kashmir. Setelah penguasa Kashmir memeluk Islam, dakwah dan pendidikan menjadi sarana utama dalam penyebaran agama Islam di wilayah tersebut.
para ulama dan wali sufi mendirikan banyak madrasah dan pesantren di seluruh Kashmir, yang menjadi pusat pembelajaran agama Islam. Banyak pesantren dan madrasah yang didirikan untuk mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat Kashmir. Pendidikan Islam melalui madrasah menjadi salah satu cara utama dalam menyebarkan pengetahuan tentang tauhid, syariat, dan akhlak Islam. Ulama dan guru-guru agama yang datang dari berbagai wilayah Islam membantu memperkenalkan ajaran Islam kepada orang-orang Kashmir. Para sufi besar seperti Syed Ali Hamdani, Shah Hamdan, dan Mir Syamsuddin Araqi terus memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran Islam melalui jalan dakwah yang damai dan penuh kasih. Ajaran-ajaran mereka tidak hanya berfokus pada aspek keagamaan, tetapi juga pada kebajikan moral dan kesederhanaan hidup yang banyak menarik hati masyarakat Kashmir. Setelah penguasa Muslim memimpin Kashmir, mereka menerapkan kebijakan yang mendukung penyebaran Islam di wilayah tersebut. Kebijakan ini termasuk pembangunan masjid, pembiayaan untuk pendidikan Islam, dan perlindungan terhadap komunitas Muslim. Pemerintah Kashmir pada masa ini juga memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk menjalankan ibadah mereka tanpa gangguan. Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh penguasa Muslim di Kashmir adalah pembangunan masjid-masjid besar sebagai pusat ibadah dan pembelajaran. Masjid-masjid ini tidak hanya menjadi tempat sholat, tetapi juga menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial bagi umat Islam di Kashmir. Penguasa Muslim memberikan penghargaan yang tinggi kepada ulama dan wali sufi yang menyebarkan ajaran Islam. Para ulama ini diberi kedudukan penting dalam masyarakat dan diberi tempat untuk mengajarkan agama kepada masyarakat Kashmir. Seiring waktu, ulama-ulama ini membentuk komunitas yang kuat dan mengembangkan pendidikan Islam di kawasan ini. Setelah penyebaran Islam melalui dakwah, pendidikan, dan kebijakan pemerintah, Kashmir secara perlahan-lahan menjadi wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Proses ini tidak melalui penaklukan militer atau peperangan besar, tetapi lebih melalui interaksi yang damai antara umat Islam dan masyarakat Kashmir. Islam membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Kashmir. Nilai-nilai Islam yang mengajarkan kesetaraan, keadilan sosial, dan perdamaian mulai diterima oleh masyarakat. Seni Islam seperti kerajinan tangan, seni pembuatan tekstil, dan arsitektur masjid berkembang pesat di bawah pengaruh Islam. Seiring waktu, Kashmir menjadi pusat penting untuk tasawuf dan keilmuan Islam dengan banyak ulama dan sufi yang menjadikan Kashmir sebagai tempat tinggal dan dakwah mereka. Kashmir juga menjadi tempat untuk melahirkan karya-karya besar dalam bidang sastra dan ilmu pengetahuan dalam tradisi Islam. Penaklukan Kashmir oleh Islam menurut versi Islam bukanlah melalui peperangan besar atau penaklukan militer, melainkan lebih melalui dakwah damai, pengaruh para sufi, dan dukungan dari penguasa lokal yang memeluk Islam. Dengan bantuan ulama dan wali sufi, agama Islam menyebar ke seluruh pelosok Kashmir, dan wilayah ini akhirnya menjadi bagian integral dari dunia Islam. Proses Islamisasi ini mempengaruhi kehidupan sosial, budaya, dan pendidikan di Kashmir, yang menjadikannya sebagai wilayah yang kaya akan pengaruh Islam. Kondisi umat Islam di Kashmir pada masa awal Islam, terutama setelah kedatangan Islam pada abad ke-14, dapat digambarkan sebagai masa transisi yang penuh tantangan, namun juga penuh harapan. Penyebaran Islam di Kashmir pada awalnya berlangsung secara bertahap dan damai, melalui dakwah para sufi, ulama, serta interaksi dengan penguasa setempat. Berikut adalah gambaran tentang kondisi umat Islam di Kashmir pada masa awal Islam menurut perspektif Islam. Pada masa awal kedatangan Islam di Kashmir, proses Islamisasi tidak terjadi melalui peperangan atau penaklukan militer besar, tetapi lebih melalui dakwah yang dilakukan oleh para sufi dan ulama yang datang dari luar Kashmir, khususnya dari Persia, India Utara, dan Asia Tengah. Para wali sufi memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran Islam dengan pendekatan yang damai, tanpa paksaan. Salah satu tokoh sufi yang sangat berpengaruh adalah Syed Ali Hamdani, Dobaba,
1384 m. Seorang wali besar asal Persia yang datang ke Kashmir pada abad ke-14. Ia membawa bersama pengikutnya yang dikenal sebagai Shah Hamdan atau Shah-e-Hamdan. Syed Ali Hamdani tidak hanya menyebarkan agama Islam tetapi juga membawa berbagai ajaran, seni, dan budaya Islam dari dunia Persia dan Asia Tengah. Ia mendirikan banyak madrasah dan pesantren yang menjadi pusat pendidikan Islam dan tempat pengajaran ajaran tauhid, syariat, dan akhlak Islam. Para sufi ini mengajarkan Islam melalui sifat kerendahan hati, kesederhanaan, dan toleransi. Mereka tidak memaksakan orang untuk memeluk Islam, tetapi lebih mengedepankan ajaran tentang kebenaran spiritual, kedamaian, dan perbaikan moral, yang secara alami menarik perhatian banyak orang Kashmir. Setelah kedatangan penguasa Muslim pertama di Kashmir, yaitu Sultan Syamsuddin, 3320 sampai 3422 m, yang memeluk Islam, proses Islamisasi di Kashmir semakin berkembang. Sultan Syamsuddin berasal dari keluarga Hindu, namun ia kemudian menjadi penguasa Muslim pertama di Kashmir dan memberikan dukungan penuh kepada penyebaran Islam di wilayah tersebut. Pada masa pemerintahan Sultan Syamsuddin dan dinasti Shahmir yang mengikutinya, Islam menjadi agama yang diterima oleh negara. Dinasti Shahmir abad ke-14 memerintah Kashmir sebagai dinasti Muslim pertama. Pemerintah Muslim mendukung para ulama, wali sufi, dan membangun masjid serta fasilitas keagamaan yang memadai. Islamisasi semakin meluas seiring dengan pengakuan dan penerimaan masyarakat terhadap agama Islam. Penguasa Muslim pada masa itu mendirikan masjid besar dan madrasah untuk pendidikan Islam. Masjid-masjid ini menjadi pusat ibadah sekaligus pusat kegiatan sosial dan pendidikan bagi umat Islam di Kashmir. Pendidikan agama melalui madrasah membantu memperkuat keberadaan umat Islam dan menyebarkan ajaran Islam lebih jauh lagi di masyarakat Kashmir. Pada masa awal Islam, umat Islam di Kashmir memulai kehidupan baru yang sangat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh para sufi dan ulama. Masyarakat yang mayoritasnya sebelumnya menganut agama Hindu dan Buddha mulai beralih ke Islam secara perlahan. Kehidupan sosial umat Islam di Kashmir pada awalnya terfokus pada ibadah, kesederhanaan, dan toleransi. Islam mengajarkan masyarakat untuk menghormati satu sama lain tanpa memandang latar belakang sosial atau agama. Selain itu, ajaran tentang keadilan sosial, kesetaraan, dan kebajikan moral semakin memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat Muslim Kashmir. Sebagian besar umat Hindu di Kashmir pada masa itu memilih untuk menerima Islam karena pengaruh dakwah para sufi dan ulama yang mengedepankan pendekatan spiritual. Proses konversi ke Islam dilakukan dengan bebas, tanpa tekanan atau kekerasan. Masyarakat mulai merasakan dampak positif dari ajaran Islam yang mengajarkan kedamaian, persaudaraan, dan kesetaraan. Meskipun penyebaran Islam di Kashmir berlangsung damai dan bertahap, umat Islam pada masa awal juga menghadapi berbagai tantangan. Meskipun banyak masyarakat Kashmir yang beralih memeluk Islam, ada juga kelompok-kelompok yang masih mempertahankan agama Hindu mereka. Terdapat sejumlah kelompok Hindu yang menentang perubahan agama ini dan masih memegang teguh ajaran mereka. Namun, resistensi ini tidak menghalangi proses Islamisasi yang berlangsung damai melalui dialog dan pendidikan. Salah satu tantangan terbesar bagi umat Islam di Kashmir pada masa itu adalah adanya pengaruh kuat budaya Hindu dan Buddha yang telah ada sejak lama. Meski begitu, Islam tidak sepenuhnya menghapus budaya lokal, melainkan menyerap banyak elemen budaya Kashmir, menciptakan suatu sinergi budaya yang unik, yang mencampurkan elemen-elemen Islam dengan tradisi lokal. Islamisasi di Kashmir pada masa awal tidak berarti penghapusan keberagaman agama yang ada. Bahkan, meskipun mayoritas penduduk Kashmir mulai memeluk Islam, banyak perpaduan budaya yang tercipta antara Islam dan budaya lokal Hindu, terutama dalam seni, musik, dan arsitektur.
Meskipun Islam mulai menjadi agama dominan, masyarakat Kashmir tetap mempertahankan sikap toleransi terhadap agama-agama lain. Hal ini tercermin dalam bagaimana umat Islam Kashmir menerima sebagian besar elemen budaya Hindu dan Buddha. Meskipun ajaran agama Islam menentang penyembahan berhala dan praktik politeistik. Pendidikan Islam memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam di Kashmir pada masa awal. Sebagai bagian dari proses Islamisasi, madrasah-madrasah yang didirikan oleh para ulama dan wali sufi mengajarkan berbagai cabang ilmu pengetahuan Islam, termasuk fiqh, tauhid, tasawuf, ilmu hadis, dan sastra Arab. Pendidikan Islam ini tidak hanya berfokus pada pengetahuan agama, tetapi juga berperan dalam menciptakan elit intelektual Muslim di Kashmir. Kondisi umat Islam di Kashmir pada masa awal Islam adalah periode transisi yang penuh tantangan, tetapi juga penuh harapan. Penyebaran Islam di Kashmir terjadi melalui dakwah damai yang dibawa oleh para sufi, ulama, dan penguasa Muslim yang memeluk Islam. Masyarakat Kashmir secara perlahan menerima Islam yang pada akhirnya mengubah struktur sosial, budaya, dan pendidikan di wilayah ini. Walaupun ada tantangan dan resistensi, proses Islamisasi di Kashmir berlangsung dengan damai, dan umat Islam di Kashmir berkembang menjadi bagian integral dari dunia Islam dengan mempertahankan toleransi dan keberagaman yang khas dalam masyarakatnya. Peperangan yang terjadi di Kashmir pada masa lampau, khususnya yang melibatkan umat Islam, tidak begitu banyak terekam dalam sejarah jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain yang lebih terkenal dengan penaklukan militer Islam. Namun, ada beberapa peristiwa yang penting dalam sejarah peperangan atau pertempuran yang melibatkan umat Islam di Kashmir. Sebagian besar peperangan ini berkaitan dengan pertahanan terhadap serangan dari luar, serta penegakan kekuasaan Islam di wilayah tersebut. Pada masa awal kedatangan Islam di Kashmir, penyebaran agama Islam lebih banyak dilakukan melalui dakwah damai dan tidak melalui peperangan besar. Namun, seperti halnya di banyak wilayah lainnya, umat Islam di Kashmir pada masa itu menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok Hindu yang masih dominan, terutama pada masa awal pemerintahan, dinasti Shah Mir, dan masa-masa setelahnya. Pada abad ke-14 sebelum Islam menjadi agama negara, Kashmir dikuasai oleh dinasti Hindu yang kuat, seperti dinasti Lohara. Setelah penguasa Hindu memeluk Islam, terutama Sultan Syamsuddin pada awal abad ke-14, beberapa kelompok Hindu menentang perubahan tersebut. Walaupun proses Islamisasi umumnya damai, ada kelompok tertentu yang mencoba mempertahankan kekuasaan Hindu mereka dan melawan dominasi Islam yang mulai berkembang. Beberapa catatan menyebutkan bahwa terjadi ketegangan antara umat Islam dan kelompok Hindu setempat pada masa itu. Sebagian besar konflik yang terjadi lebih bersifat lokal dan sporadis, seringkali berhubungan dengan perebutan kekuasaan atau ketidaksetujuan dengan penerimaan Islam sebagai agama negara. Pada abad ke-14, dinasti Shah Mir yang berkuasa setelah Sultan Syamsuddin memperkenalkan pemerintahan Islam secara resmi di Kashmir. Penguasa pertama dinasti ini, Shah Mir, berasal dari Persia dan merupakan Muslim. Setelah penguasa Muslim ini berkuasa, terjadi penekanan terhadap kelompok-kelompok yang masih mempertahankan agama Hindu dan Buddha. Salah satu peperangan yang dapat dikatakan terjadi selama periode ini adalah perjuangan untuk merebutkan dan mempertahankan kekuasaan, baik antara kelompok Muslim dan Hindu maupun di antara berbagai faksi yang berusaha untuk memperoleh kendali atas Kashmir. Walaupun lebih banyak diplomasi dan pembicaraan yang terjadi, beberapa pertempuran sengit terjadi antara pengikut dinasti Muslim yang baru dengan pendukung kelompok Hindu atau para penguasa lokal. Pada abad ke-14, pasukan Mongol yang dipimpin oleh Timur Lenk, Tamerlane, mulai menyerang wilayah-wilayah India dan daerah Kashmir tidak terkecuali. Namun, meskipun pasukan Mongol mencapai wilayah Punjab, mereka tidak berhasil menembus Kashmir. Oleh karena itu, umat Islam di Kashmir tidak terlibat langsung dalam peperangan besar melawan Mongol, tetapi bizrenya mereka tetap harus menghadapi ancaman invasi dari pasukan luar.
setelah Islamisasi menyebar secara lebih luas di Kashmir, ada juga peperangan kecil dan ketegangan internal yang terjadi antara kelompok Muslim dan penguasa yang masih mempertahankan sistem pemerintahan non-Muslim. Salah satu konflik yang lebih terkenal adalah perlawanan terhadap penguasa-penguasa Kashmir yang mencoba kembali ke agama Hindu atau Buddha setelah masa pemerintahan Islam. Pada abad ke-15, ada beberapa penguasa yang berusaha membangkitkan kekuatan Hindu dan menantang kekuasaan penguasa Muslim di Kashmir. Namun, meskipun ada ketegangan, tidak ada peperangan besar atau invasi yang tercatat dalam sejarah yang menandai periode tersebut. Pada abad ke-16, wilayah Kashmir menjadi bagian dari Kekaisaran Mughal setelah Sultan Zain ul Abidin yang dikenal sebagai seorang penguasa Muslim yang toleran digantikan oleh penguasa yang lebih keras terhadap oposisi. Di bawah pemerintahan Akbar, Kashmir dianeksasi oleh Mughal. Sebelum aneksasi ini, meskipun sebagian besar penduduk Kashmir telah memeluk Islam, ada sedikit perlawanan dari para penguasa lokal yang menentang pengaruh luar. Meskipun Islam telah berkembang pesat di Kashmir, wilayah ini tetap menghadapi penaklukan Mughal yang lebih besar. Pada tahun 1586, Akbar, Kaisar Mughal yang terkenal dengan kebijakannya yang toleran terhadap agama, melakukan invasi ke Kashmir. Tentara Mughal berhasil menaklukkan Kashmir dan wilayah tersebut menjadi bagian dari Kekaisaran Mughal. Meskipun ada sedikit perlawanan dari penguasa lokal dan kelompok yang menentang pengaruh Mughal, akhirnya Kashmir menjadi bagian dari Kekaisaran yang luas ini. Setelah penaklukan Mughal, umat Islam di Kashmir menikmati masa kejayaan dengan pembangunan masjid, taman, dan infrastruktur Islam yang berkembang pesat. Namun, meskipun kekuasaan Mughal membawa stabilitas politik dan kemajuan, wilayah Kashmir juga mengalami ketegangan politik dan perlawanan dari kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan pemerintahan Mughal. Pada masa-masa berikutnya, kondisi politik di Kashmir berubah-ubah dengan beberapa periode yang lebih stabil dan lainnya yang penuh dengan peperangan kecil dan ketegangan sosial. Ketegangan sosial seringkali timbul akibat pengaruh luar, baik dari Imperium Mughal yang semakin melemah, maupun dari konflik internal antara berbagai kelompok dalam masyarakat Kashmir, baik Muslim maupun non-Muslim. Namun, secara keseluruhan, kondisi umat Islam di Kashmir setelah kedatangan Islam, meskipun tidak diwarnai oleh peperangan besar seperti di wilayah-wilayah lain, tetap mengalami dinamika politik yang melibatkan ketegangan antara kelompok penguasa dan kelompok yang berusaha mempertahankan kekuasaan mereka. Peperangan di Kashmir pada masa awal Islam lebih banyak terjadi dalam konteks perebutan kekuasaan, baik antara kelompok Muslim dan Hindu maupun antara penguasa lokal dan kekuatan luar. Umat Islam di Kashmir pada masa tersebut menghadapi beberapa tantangan internal dan eksternal. Namun, proses Islamisasi berlangsung relatif damai. Peperangan yang tercatat biasanya lebih berkaitan dengan pertahanan terhadap serangan luar atau perlawanan terhadap penguasa non-Muslim, serta upaya untuk mempertahankan posisi Islam sebagai agama yang dominan di wilayah tersebut.